inayahnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, insyaallah sesuai dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala rangkaian ibadah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam ayat 23 ini, surah Az-Zumar, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludal ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Shadaqallahu. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada perkataan yang paling mulia, paling sempurna, paling baik dari dunia ini sampai kapanpun selain firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Al-Quran ini adalah kalam yang paling baik, ucapan yang paling baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran yang luar biasa bagi orang-orang yang mencintai Al-Quran, baik dengan cara membacanya, mempelajarinya, mendukung dakwah Al-Quran. Hal-hal yang berbau Al-Quran kita cintai, kita sukai, maka Allah pun akan mencintai dan memelihara kita. Sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Memelihara ayatnya, memelihara orang yang membacanya. Yang temeli terpelihara insyaallah ta'ala, milih tekangan insyaallah ta'ala, maka mari kita mencintai Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Bila perlu one day one juz, one day banyak juz gitu ya. Tapi yang paling penting adalah mentadabburinya Bapak Ibu. Satu ayat yang kita baca disertai dengan tadabburul makna, ya, artinya merenungkan maknanya. Kita kaji dia, kita artikan dia, kemudian kita mengimani isi kandungannya, maka itu jauh lebih mulia daripada 30 juz kita membacanya sekalipun yang tidak disertai dengan tadabbur dan tahsin. Ini ulama Al-Hafiz berkata, fa innal amalal qalil ma'at tahsin wal itqan afdalu minal katsir ma'a adamil itqan. Sesungguhnya perbuatan yang sedikit, amal yang sedikit yang disertai dengan tahsin, disertai dengan perbaikan, perenungan maknanya, ya,
jauh lebih mulia kata ulama niki daripada banyaknya saja amal kita ini, tetapi tidak dibarengi dengan tahsin, tidak dibarengi dengan perbaikan, pemantapan. Itu tahsin itu pemantapan. Mantap entah tersebut hurufnya, mantap entah renungkan, kaji, kemudian amalan. Jadi amal yang sedikit yang disertai dengan perbaikan, ya, pemantapan itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada amal yang banyak yang tidak dibarengi dengan pemantapan tadi, tahsin tadi. Ya, nah ini itu sebabnya kalau para salafus saleh Bapak Ibu berwasiat kepada anak cucunya, ya, bahkan menekankan kepada anak cucunya itu, kana salafus saleh yusuna bi itqanil amal wa tahsinihi. Para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, para ulama kita, orang-orang baik terdahulu, yusuna, mereka itu berwasiat, mereka itu berpesan, menekankan putra-putrinya, anak cucunya itu biitqanil amal, ya, dengan memperbaiki, memperkuat amal-amalnya, termasuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu harus diitqan, bacaan yang meyakinkan, bacaan yang mantap, yang bagus. Mungkin tersebut alif, ba, ta sampai dengan ya dengan benar, ya, ya kena tahsin. Jadi ndak neluwikna doang lagu dinara kualitas, lebih baik sedikit tapi berkualitas. Okay. Nah niki kesimpulan daripada kata ulama niki, fa innal amalal qalil, amal yang sedikit, ma'at tahsin, yang dibarengi dengan pemantapan, perbaikan, itu jauh lebih afdol, jauh lebih mulia, ya, daripada amal yang banyak yang tidak dibarengi dengan tahsin, perbaikan, ya, ma'adamil itqan. Nggih Bapak Ibu rahimakumullah, di sini di ayat yang ke-23 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang sudah betul-betul meyakini, ya, Al-Qur'an ini. Orang-orang yang telah benar-benar mengimani Al-Qur'an ini. Bagaimana cirinya? Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya. Apabila orang-orang beriman itu mendengar ayat-ayat yang begitu baik ini, ahsanal hadis, ucapan yang paling mulia, ucapan yang paling baik, bahwa tidak ada ucapan yang paling mulia melebihi Al-Quran ini, ya, yang berulang-ulang, ya. Artinya ayat-ayat ini kadang-kadang satu kisah yang sama diulang di ayat yang lain. Kisah Bani Israel, banyak sekali ayat dan surah yang menceritakannya. Itu Allah melakukan pengulangan-pengulangan itu maksudnya adalah supaya mantap. Nah, supaya mantap, supaya itqon, ya, supaya betul-betul mantap keyakinan kita. Ini lamun karang-karang tulang niki maksudnya penting, ya, penting untuk kita terus dalami. Ndik terkena ya diri, ya diri. Memang ya diri, tetapi itu belum menyentuh batin kita. Mungkin tandek ulang. Itu Allah Ta'ala mengulang itu maksudnya supaya masuk, supaya tahsin tadi, supaya mutqin, ya,
supaya betul-betul mantap ya. Taksya'irru juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetarlah ya. Jadi dirasakan oleh orang-orang yang takut kepada Tuhannya, beriman kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gemetar ya, gemetar kulitnya, gemetar seluruh tubuhnya saking takutnya kepada Allah. Tersebutang neraka marak lek julun matana tak malak julun deketna tak si takutna. Marak tenakutang serigala lek julun tu. Iya dengan beriman ni tersebutang ayat azab takut dan bani tamu neraka ni. Tersebutang ayat surga melet tamu surga. Ni jalan Allah kebecan sak tolok di posisi atas. Aduh aku hendak melihat surga. Engkau sida bisa melihat surga jauh masjid. Kebecan. Wah makom tu nek man makom tidur. Dia teman marak makom Rabi Ahladawiyah. Amur Rabi Ahladawiyah niki Pak Ibu saking taat ni cewek Pak Ibu ya. Cewek niki. Masya Allah. Sanggup ya. Dia itu tidak ibadah karena ingin surga, tidak juga ibadah karena takut neraka. Sudah ya karena cintanya saja kepada Allah. Ya Rabb, seandainya saya ibadah karena ingin surgamu, tutup rapat-rapat surga itu. Ya, ini perempuan Bapak Ibu, bisa dicontoh nih Ibu-ibu. Ya. Saking taatnya, udah tidak lagi dia menginginkan hadiah surga apapun, tapi dia beribadah itu semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah. Ya Rabb, kalau saya ibadah karena ingin surgamu, tutuplah surgamu untuk saya, kata Rabi'ah. Kalau saya ibadah karena takut nerakamu, jebloskan saya, masukkan sudah saya ke neraka. Itu Rabi'ah. Tapi ya Allah, saya ibadah karena cinta kepadamu, mohonlah balas cinta saya ya Allah. Itulah ya. Jadi tidak ingin cinta bertepuk sebelah tangan ya. Nah, ya Rabi'ah itu ingin cintanya dibalas. Nah tentunya kalau sudah cinta dibalas Bapak Ibu, oh. Apa ya milik kan ya. Nah, biluan cinta tu kangen tu Bapak Ibu, timaan berayan tu puncak gunung nonton online rapat sekedap ya. Ha itu. Nggih Pak Guru. Timaan mati dila, becek, hujan belik, ndek narak nu ya. Nu akun kangen Bapak Ibu. Nah, itu yang diinginkan oleh Rabi'ah. Nenek kaji ya. Kalau saya ibadah karena cinta kepadamu ya Allah, mohon berikan aku cintamu. Nah, langkah tabiang cinta insyaallah taala Bapak Ibu masih guru niki. Ang bahasa anak lain